Jadi karena bentar lagi bakal ada seleksi P3K, ini coba mau bahas soal-soal, bahas per soal ya, PPK mata pelajaran fisika. Nah, ini untuk tahun 2022-2023. Di sini untuk tesnya itu ada kompetensi teknis, kemudian manajerial, terus ada sosiokultural, terus ada juga wawancara. Ini biasanya nanti kalau udah keterima baru ya wawancara ini gitu. Nah, kita langsung aja. Kalau kompetisi teknis ini nanti contoh soalnya itu bisa seperti ini. Nah, ini seleksi penerimaan PPK atau P3K nih untuk kompetisi teknis. Nah, ini contoh soal yang dibahas yaitu untuk guru fisika. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Perkembangan teknologi memungkinkan pembelajaran tidak dilakukan tatap muka di dalam kelas, akan tetapi juga dapat dilakukan secara virtual atau jarak jauh. Dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran model ini berbasis web dan bisa diakses menggunakan jaringan internet dimanapun dan kapanpun siswa berada. Pembelajaran yang demikian disebut juga dengan, tipe pembelajaran seperti ini kemarin diterapkan ketika COVID-19 itu. Nah, ini pilihannya ada blended learning, kemudian ada e-learning, learning by doing, sama self-learning, dan yang ada efficiency learning. Nah, coba teman-teman komen nih jawabannya apa. Oke ya, kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk jawabannya ini yang paling tepat itu adalah learning, teman-teman. Nah, di mana learning ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dan ia berbasis web. Nah, kemudian kalau blended learning ini dia adalah kombinasi antara pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan. Jadi yang paling tepat itu adalah learning, seperti itu. Nah, ini di sini juga ini udah ada kunci jawabannya. Jadi bisa kita cek nih jawaban kita ini benar atau salah. Nah, coba kita cek ya. Nah, jawabannya itu adalah learning. Jadi jawaban kita yang B itu tepat ya, learning. Nah, kita coba soal nomor 2. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, dan yang E. Praktik. Coba dihitung lagi 1-5, jawabannya boleh disimpan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya boleh disimpan dulu. Nah, kalau di sini itu kira-kira apa jawabannya? Jadi di sini untuk pembelajaran sains dan untuk mengukur dimensi metakognitif. Jadi kalau untuk metakognitif dia ini adalah keterampilan yang menggunakan dia tuh lebih ke mandiri, bersikap mandiri ya, mandiri. Kemudian dia juga mencari tahu apa yang sudah dipelajari. Mencari tahu apa yang sudah dipelajari. Nah, kira-kira ini apa nih jawabannya? Nah, sedangkan dimensi dari pengetahuan itu kan ada elemen-elemen dasar ya, ada seperti
konseptual, klasifikasi, teori. Jadi yang tepat ketika ini adalah uraian ya, gitu. Nah, jadi di sini ada penjelasannya nih, dimensi pengetahuan faktual, elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh peserta didik: konseptual, klasifikasi, prinsip konsep teori prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur, metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Gimana teman-teman, jawabannya benar atau salah? Oke, yang nomor 3. Model pembelajaran abad 21 nih, abad 21. Abad 21 yang menekankan di hasil produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dirancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah apa nih? A. Pembelajaran berbasis proyek. Yang B. Pembelajaran kooperatif. Yang C. Bermain peran dan simulasi. Yang D. Pembelajaran diskusi online. Yang E. Pembelajaran konseptual. Nah, apa nih jawabannya? Iya, yang benar itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Kita coba ya. Karena kalau berbasis proyek itu dia lebih menekankan kepada aktivitas-aktivitas siswa yang biasanya untuk menyelesaikan masalah. Kalau pembelajaran kooperatif itu adalah pembelajaran yang seperti apa kira-kira? Jadi kalau pembelajaran kooperatif itu dia menggunakan bantuan teman biasanya. Bantuan teman, ini pemecahan masalah. Kalau bermain peran dan simulasi ini jelas ya, berarti ketika dia memiliki peran apa, dilakukan oleh simulasi apa pada proses pembelajaran. Diskusi online ini bisa menggunakan grup WA. Nah, kalau konstektual itu Nah, kalau untuk kalau untuk konseptual itu dia mengaitkan materi dengan yang ada di dunia nyata, materi versus nyata. Jadi jawaban Mimin yang A ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, bisa kita cek jawabannya benar atau salah. Nah, di sini ada nih. Jadi, di sini ada namanya Bose and Krauss. Model pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk sebuah produk otentik tertentu. Jadi jawabannya benar. Kemudian kita coba nomor selanjutnya ya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini berkaitan dengan silabus dan RPP. RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP adalah titik-titik. Yang A, silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang B, silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Yang C, RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D, RPP dibuat oleh guru sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. Yang E, silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran
Sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Nah, boleh dihitung 1 sampai 5, kalian simpan jawabannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau menurut Mimin itu jawabannya yang A, dimana kalau silabus itu berisi kompetensi dasar atau KD, kemudian RPP itu berisi kegiatan pembelajaran gitu. Nah, untuk melihat jawabannya, jawaban Mimin atau jawaban teman-teman yang benar, kita bisa cek di kunci jawabannya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, ternyata yang A, di mana silabus itu berisi KD, RPP itu berisi kegiatan belajar. Nah, untuk bentuk RPP dan silabus pasti teman-teman juga udah pada tahu ya bentuk RPP sama silabus itu. Terus yang kelima, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep. Nih, kalimatnya adalah menyederhanakan konsep, prinsip atau hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Nah, yang pertama ini ada bagan, AP, flipchart, foto, sama gambar. Nah, kira-kira kalau untuk menyederhanakan dari yang kompleks atau yang rumit, biasanya tuh dibentuk dalam sebuah bagan ya. Nah, ini biasanya penjelasan kayak ekosistem gitu. Misalkan di sini ada ekosistem darat. Kalau di darat itu ada apa aja? Kita coba kita cek jawabannya. Nah, bener ya. Jadi kalau untuk jawabannya itu bagan, media pembantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui sosial dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Nah, jadi ini adalah 5 soal contoh soal-soal yang kemungkinan akan muncul nanti untuk tes kompetensi teknis. Nah, ini sebenarnya kalau untuk kompetensi teknis, ini nggak hanya guru fisika ya teman-teman, ini bisa untuk semua mapel gitu. Nah, untuk ini kita bahas 5 soal terlebih dahulu. Untuk 5 soal selanjutnya kita bahas di next video ya. Terima kasih.